Halo Connectivision, kembali lagi bersama saya Marvin Ade dan Saya Sandi Wahyudi. di Connect Stories, yaitu sebuah program podcast dari Connectpedia yang akan mengulas berbagai macam cerita-cerita menarik dari para teman-teman pebisnis dalam menjalani bisnisnya. Nah, kita akan mencoba menggali sisi lain yang jarang diceritakan oleh para pebisnis nih. Dalam episode kali ini kita akan berbagi cerita dengan salah satu partner dari Connectpedia yang sudah banyak berpengalaman di bidang manajemen bisnis, manajemen sistem, yaitu Pak Sian Yet dari Trend Development Center. Halo, apa kabar Pak Sianyat? Ya, selamat siang. Apa kabar Pak? Halo. Baik, Lama tak Pak. jumpa nih. Iya, senang berjumpa kembali ya. Walaupun pandemik ini menyita perhatian kita, sehingga interaksi kita tidak bisa bersama, tapi hari ini bisa bersatu kembali di event podcastnya Connectpedia. Luar biasa, senang ketemu Pak Marvin kembali, senang ketemu Pak Sandi Wahyudi kembali. Sama-sama, Semoga Pak pertemuan Sian. ini kita dapat lebih erat lagi hubungan kita. Betul. Dan Connectivision bisa antusias nih dari hasil bincang santai kita nih Pak Sian ya. Iya, semoga bisa bermanfaat bagi Connectivision. Tetap semangat ya, karena tidak ada yang tidak selesai, tidak ada yang tidak usai. Mari kita selalu berjuang meraih masa depan yang lebih cerah lagi. Saya percaya kita akan mampu mengatasi dan bisa lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih Pak Sandi, Pak Marvin, sudah berkenan untuk memberikan kesempatan kepada saya juga, dari Trend Development untuk dapat Bapak di podcast ya. Menyiapin waktunya untuk kami semua ya Pak. Thank you waktunya. Kami harus terima kasih ke Bapak. Siap. Oke, Pak Marvin, kita mau kepingin kenal lebih dalam Pak Sian nih ya. Poin. Nah, mungkin dari sini kan Connectivision mungkin ada yang kenal, ada yang nggak kenal, ada yang mungkin belum tahu juga. Nah, kita mau gali nih. Kita mau Pak Sian Yet cerita mungkin bagaimana sih Pak Sian Yet dulu pas pertama kali mungkin masuk ke dalam dunia manajemen sistem seperti ini dan menjadi konsultan, jadi coach. Kemudian banyak klien di seluruh Indonesia, di Medan ada, di Jakarta ada, di Surabaya ada. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit bagaimana sih awalnya dari Pak Sian Yet atau mungkin berdirinya Trend Development Center ini. Terima kasih Pak Marvin, Pak Sandi Wahyudi ya. Yes. Jadi pada awalnya saya berkarir di sebuah perusahaan yang sudah berskala nasional. Dari sana saya belajar banyak. Kemudian saya belajar secara teori maupun praktek di lapangan, yaitu pada saat itu ada sebuah perusahaan yang bergerak di bidang houseware supply di seluruh Indonesia. Kebetulan dan saya dipercayakan untuk menjadi sales head untuk nasional. Jadi ada sales program dan marketing program untuk nasional. Dari sana saya belajar banyak dan kemudian dari sana saya juga memahami ya, berbagai daerah ternyata memiliki budaya, karakter kerja berbeda-beda. Demikian juga customer-nya. Dan semakin lama semakin belajar, semakin asik ini Pak Marvin. Jadi kenapa ada perusahaan yang bisa maju, berkembang, sehingga bisa memiliki cabang ataupun pusat yang mengendalikan berbagai branch cabang di seluruh Indonesia. Tetapi ada beberapa perusahaan yang saya evaluasi, saya lihat urus satu cabang juga udah sangat mengalami kesulitan ya Pak Marvin pada saat itu, kesulitan di mana HR-nya tidak teratur, sumber daya manusianya keluar masuk, dan kemudian under motivasi, tidak terlatih, dan kemudian servisnya juga kurang meyakinkan, kurang bagus, dan berbagai persoalan yang ada. Dan ternyata setelah ditelusuri, perusahaan yang bagus dan bisa berkembang itu ternyata ada polanya Pak Marvin. Jadi saya kembali lagi mencari pola-pola apa yang ada di dalam perusahaan. Kemudian saya masuk di divisi marketing, kemudian saya dipercayakan menjadi sales and marketing head untuk nasional. Saya pelajari ternyata untuk bagus dan berkembang sebuah perusahaan di bidang sales marketing bukan hanya menjual, tetapi ada departemen marketing yang mengurusi research customer, kemudian behavior customer, produk baru, kompetitor, kemudian inovasi secara berkesinambungan. Ternyata di dalam marketing
bukan hanya menjual ya, tetapi ada bukan hanya murah-murah dan murah, tetapi di sini ada yang melekat di dalam sebuah produk dan jasa adalah pelayanan. Kemudian lebih jauh lagi adalah membangun brand atau merek yang kuat menjadi kepercayaan customer. Karena merek yang kuat akan selalu diingat ini, menjadi top of mind customer. Nah, dari sana saya mulai mengerti jualan dan kemudian mengerti planning marketing sampai menyusun marketing plan dan beberapa strategi marketing akhirnya berhasil diterapkan dan banyak customer yang tertarik akhirnya menjadi top score, menjadi pilihan utama customer. Nah, setelah itu 2008 saya mulai banyak dikenal sebagai seseorang yang mengerti di sales dan marketing. Saya diundang pada saat itu di Smart FM. Saya menjadi narasumber tetap di setiap hari Rebu pada saat itu, Rebu sore, dan kemudian di streaming di Sumatera Utara pada sekali bisnis secara marketing. Saya sangat tertarik pada saat itu, banyak membantu perusahaan menjadi maju dan berkembang. Dan kemudian diundang juga untuk sharing di marketing. Jakarta seperti Medan, Sumatera itu marketing sangat sedikit yang praktek. Karena marketing banyak di sini di Medan ya, misalnya di kota Medan itu menganggap marketing itu adalah sales. Marketing itu adalah sales, menjual. Sedangkan marketing itu ada departemen dan pemikiran sendiri bagaimana membuat produk itu diterima, ada diferensiasi produk, segmentasi, targeting, positioning, macam-macam berhubungan pada proses sebelum dan sesudah penjualan. Nah, dari sana saya banyak mengajari mahasiswa di kampus, kemudian praktek di perusahaan. Akhirnya setelah masuk di radio seri marketing sekian waktu, 2008 itu ada beberapa tahun, 1-2 tahun mulai banyak yang cari nih. Oh, saya kepengen untuk implementasi marketing di perusahaan saya, bukan hanya sales ya, menjual. Akhirnya saya mulai membantu perusahaan. Waktu itu sudah masuk di kampus, akhirnya karena banyak yang memberikan kesempatan, akhirnya saya bangun sebuah perusahaan dengan nama Trend Development Center, mengkhususkan di sales marketing management untuk development strategi manajemen di bidang marketing maupun di tactical ya, sales, persuasif, negosiasi dan macam-macam. Nah, bersamaan dengan itu saya mulai nulis di harian surat kabar tentang sales and marketing. Sampai ke 2010 saya menyelesaikan memasuki pasca sarjana di Universitas Sumatera Utara dan research di manajemen, dan ketemu banyak profesor, akhirnya mendorong saya untuk menulis sebuah buku dengan nama, judul bukunya Start Marketing for Everyone Business, dan itu distribusi secara nasional oleh toko buku Gramedia. Dari sana klien mulai banyak, Pak Marvin. Klien mulai banyak dan saya banyak melatih perusahaan itu di sales dan di marketing, menyusun marketing plan, kemudian sales coaching, motivasi, negosiasi, bagaimana menjual lebih banyak, dan sampai dipercaya semakin banyak klien. Akhirnya saya diberikan kesempatan karena perusahaan-perusahaan yang saya coaching, saya train itu berhasil. Akhirnya memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat go secara lebih luas lagi, yaitu di kota-kota besar di Indonesia seperti Surabaya, Jakarta, Pekanbaru, Palembang. Saya pernah ke Balikpapan, Banjarmasin juga ya. Dan dari sana diberikan kesempatan, saya pergunakan kesempatan ini dengan baik, dengan teknik-teknik star marketing. Ada polanya itu Pak Marvin. Jadi buku yang ditulis di Gramedia ada star, itu bagaimana scanning market, targeting customer dengan strategi, dan kemudian activating, ada marketing mix, selling dan service, dan recheck strategi itu adalah service memuaskan, customer happy, penjualan harus ada, dan brand awareness harus tinggi. Simple Pak. Ya Pak Marvin, saya ngajarin yang simple, yang mudah diaplikasikan, simplify marketing yang begitu rumit. Banyak kota-kota semakin lama semakin maju dan berkembang, brand semakin kuat. Nah, seiring dengan jalan itu ternyata sales and marketing itu tidak cukup. Saya mulai belajar ke
di bidang manajemen bisnis ya. Waktu itu saya beberapa menjadi advisor perusahaan, saya belajar terus, kemudian bekerja sama terus dengan beberapa konsultan, kita implementasi. Kebetulan setelah saya di konsultan, saya memegang beberapa proyek. Itu ada proyek seperti bagaimana membuat sistem perusahaan, SOP, dan kemudian menjalankan balance scorecard. Nah itu saya banyak memberikan pelatihan, dan akhirnya 2018 saya mulai konsep bukan hanya marketing lagi, tetapi ada sebuah konsep namanya Star Business. Star Business ini ada 5 dimensi, yaitu bagaimana kita harus jaga secara finansial. Sebuah perusahaan yang sehat itu harus kelola finansial dengan baik. Jadi ada beberapa perusahaan yang di-scan, ya termasuk partnership dengan beberapa konsultan di bidang keuangan ya. Kita bisa manajemen sampai ke perusahaan-perusahaan yang ingin go public juga. Nah, harus manajemen finansial kuat, dan kemudian sales marketing sudah pasti, dan kemudian ada human resource yang kuat juga ya, karena kita menghadapi tantangan kalau tidak bisa di training development dengan baik, rekrutmen sales dengan baik, mempertahankan, maka lama-kelamaan perusahaan akan kehabisan SDM. Dan untuk mentraining itu butuh waktu yang lama ya, karena ini adalah aset, Pak. Mereka ada bagi kita, dan tidak bisa menganggap sebagai sumber daya yang kapan kita akan gunakan dan kapan tidak akan digunakan. Tidak bisa seperti itu lagi. Bersifat adalah partnership. Kita harus care kepada mereka supaya bersama-sama membangun dan membesarkan perusahaan. Nah, inilah yang saya kembangkan secara terus-menerus. Dan satu lagi adalah leadership. Leadership itu bagaimana bisa menjadi seorang leader yang kuat, bukan hanya sebagai seorang manajer yang kuat atau fungsi manajemen yang kuat ya, tapi leadership itu more pada aspek memahami human aspeknya, supaya mereka termotivasi, bisa bersatu dengan perusahaan dan kita semua untuk memajukan secara berkesinambungan. Nah, mulai sana saya banyak masuk training, sudah mulai masuk, ada marketing, dan kemudian di Star Business. Ya, Star Business ini ada 5 dimensi yang saya berikan arahan, termasuk dari awal itu Star Business itu paling mulanya itu adalah saya susun pasti sebuah perusahaan itu dari visinya, mau kemana, misinya. Misi adalah bagaimana mencapai visi tersebut, sampai values. Itu ada mini research di dalam perusahaan, menemukan budaya-budaya, nilai-nilai yang tergantung supaya perusahaan ini semakin kuat, menyatu untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada customer, sampai kepada structure untuk mendukung visi, sampai kepada bagaimana terjemahkan visi misi itu menjadi realita dengan konsep balance scorecard yang diturunkan menjadi KPI. Nah, inilah yang menjadi tugas saya, banyak memberikan pelatihan-pelatihan. Kenapa? Karena dengan Star Business ada 4 dimensi, ditambah lagi 1 dimensi 5 leadership yang memayungi semuanya. Dan ternyata perusahaan-perusahaan yang sudah TBK, yang sudah bertahan untuk jangka waktu yang lama, memiliki persamaan seperti itu. Nah, saya mulai 3 tahun terakhir ini saya banyak bersama perusahaan-perusahaan TBK, kemudian Bursa Efek Indonesia, kita melakukan research, dan ternyata ada pola yang sama. Sebuah perusahaan itu tidak bisa kuat secara tiba-tiba, tetapi ada rangkaian proses yang membentuk perusahaan itu menjadi kuat. Nah, sekarang rutinitas saya, Pak Marvin, Pak Sandi, itu memberikan pelatihan mengenai Star Business. Memang visi dan misi itu terlihat klise ya. Walaupun ada beberapa perusahaan no vision, no mission, itu saya bisa cuan gede. Tapi memang kalau kita lihat analisis sebuah perusahaan yang bagus berkembang, perusahaan-perusahaan 700 sekian perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia memiliki tujuan yang jelas ke depannya. Nah, ini menjadi latar belakang sampai sekarang. Saya enjoy bisa ketemu banyak orang, Pak, ketemu klien, ketemu teman-teman seperti Pak Marvin, Pak Sandi, adalah sebuah pekerjaan yang sangat menyenangkan, Pak Marvin. Kira-kira seperti itu, Pak. Oke. Yeah. Komprehensif, Pak Marvin. Berarti sesuai. Kita keep learning, keep studying. Harus belajar, Pak Sianjit. Pak Sianjit, hobinya apa, Pak? Boleh tahu, Pak? Saya hobinya, Pak, sederhana aja.
sederhana, hobi baca Pak, hobi baca, Hobi baca. kemudian Kayak Pak hobi Sandi. belajar, ya seperti Pak Tapi Sandi lah, pasti hobi ini, baca. thank you Pak, waktu Ya. di Surabaya di Poin Kopi ini pasti hobi ngopi juga nih Pak Rosyan. Iya, kopi, ya, kopi itu harus Pak. Kopi adalah sebagai apa ya Pak ya? Dia sebagai Booster. ya booster Pak, booster. Kopi. Iya. Mungkin ada kenyamanan tertentu. Saya senang kopi, coba kopi-kopi ini. Tapi kopi yang paling senang, saya bersyukur, berterima kasih, sangat senang sekali. Saya ketemu satu klien, namanya Awi Coffee, dan bisa membantu klien tersebut, dan sekaligus bisa menikmati kopinya Pak. Dan dari sana saya bisa belajar tentang asal-usul kopi Pak. Dari roaster sampai kepada proses roasting, sampai kepada bagaimana menyajikan. Nah, beliau menggunakan dengan teknologi mesin terbaru. Kalau di kopi itu ada namanya mesin Probat, itu mesin yang 12 kg bisa sekali roasting 12 kg itu, harga mesin itu hampir 1 miliar Pak. Jadi ada beberapa mesin dan ya mahal ya, mahal ya. Jadi mulai belajar kopi ya hobi kopi Pak. Mungkin Pak Sandi juga sama ya Pak ya. Orang marketing bisnis kalau banyak ketemu orang bisa 2 kali 3 kali. Entah Pak Marvin ngopi nggak? Pak Marvin kopi nggak? Ketemu klien. Oh iya. Tapi kalau nggak ketemu klien nggak ngopi di rumah Pak Marvin? Biasanya ngeteh. Saya ngeteh ya. Ngeteh. Berarti tapi Pak Marvin, kopi, Pak. Iya Pak Marvin, ini ada satu kopi yang asik, yang wangi. Biasanya saya kalau kopi sudah jarang, hampir tidak pernah pakai gula lagi atau diberikan gula. Dan itu aroma kopinya sangat menyenangkan sekali. Nah itu ada jantan, kalau kopi itu biasa terbelah dua. Ini kopi biji yang khusus satu tok gitu, yang tidak pula. Dan itu hanya ada di kopi itu jumlahnya berkisar 3% dan itu wanginya sangat keras sekali. Aromanya sangat terasa gitu. Wah, ini dan bicara kopi. Ya, bicara kopi ya kopi itu satu hobi lah, bisa ngopi sama teman kan happy ya Pak ya, ngeteh kopi. Hidup ini kan kita makhluk sosial Pak. Kalau sendirian terus kan kita tidak menikmati hidup bisa bersama. Betul. Jadi hormon kebahagiaan itu tumbuh Pak. Endorfin, serotonin, dopamin. Nah, kalau ketemu Benny selalu senyum Pak. Memang harus ini Pak harus ya. senyum karena ketemu banyak orang Pak. Iya, jadi gini Pak. Ini iya, jadi gini Pak. Terus bawaannya Pak. Jadi gini Pak, saya kira-kira 4-5 tahun lalu, pertama sekali kalau di consulting Pak Sandi tahulah Pak, semua perusahaan pasti kan banyak permasalahan baru dibutuhkan consulting untuk membantu secara advice, secara pengalaman, pemahaman supaya permasalahan selesai. Jadi ya consulting kalau kita tidak enjoy adalah pekerjaan yang membutuhkan pemikiran yang sangat kompleks ya Pak Sandi ya. Jadi kalau kita tidak bawa menjadi sederhana, take it easy, kita akan merasa ini energi terkuras banyak. Nah kebetulan 4 tahun yang lalu saya ketemu, 4 tahun, hampir 5 tahun itu saya ketemu dengan beberapa pakar teknologi, mindset seperti Pak Hindranata Nikolai, NLP Indonesia, dan kemudian sebelum pandemik saya sangat beruntung ketemu satu orang master trainer NLP dari Kanada. Beliau datang ke Indonesia, kebetulan ada bersama perguruan tinggi yang luar biasa, sebuah perusahaan perguruan tinggi milik seorang konglomerat. Dia datang ke Indonesia dan dia sharing mengenai NLP. Jadi NLP, Neuro Linguistic Programming, sebenarnya kebahagiaan kita, kesedihan kita itu dapat seketika kita program di dalam pikiran kita, semudah itu. Dan saya mulai belajar dan pertanyaan dari master trainer dari Kanada tersebut kepada semua yang hadir, dan saya menyimak betul itu. Kalau kita bisa memilih bahagia, kenapa harus memilih sedih? Seperti itu. So bahagia adalah optional. Maka oleh karena itu di setiap kesempatan usahakan ya kita bisa memberikan yang terbaik. Karena kalau kita bahagia, ada profesor di Amerika yang melakukan research, hormon yang ada di dalam tubuh kita adalah hormon, itu ada DOCE, DOCE, dopamin,
oksitosin, serotonin, dan endorfin. Keempat hormonnya adalah memicu pertumbuhan, kita lebih sehat. Kemudian kalau kita khawatir secara terus-menerus, yang ada adalah kortisol. Kortisol itu tumbuh, artinya seperti kita ketakutan. Dan begitu hormon kortisol tumbuh, regenerasi sel-sel yang rusak itu hampir sama sekali tidak akan terjadi karena kita fokus kepada survival. Jadi mulai dari sana ada Profesor Bruce Lipton, Joe Dispenza yang mereka pakar di mind technology. Dia mengatakan Bruce Lipton ini luar biasa. Di Amerika waktu 911 itu banyak orang yang stres, Pak Sandi. Dan dokter ada mengeluarkan sebuah resep untuk supaya menenangkan. Ada resep tertentu, ya resep tertentu namanya Prozac. Nah Prozac pada saat itu Prozac pada saat itu setelah diminum orang akan merasa nyaman, tenang dan sebagainya. Kemudian Profesor Bruce Lipton ini teliti, ternyata kandungan itu adalah banyak gulanya. Dan kenapa orang bisa sembuh? Karena ada diberikan sebuah pemahaman oleh dokternya namanya efek placebo. Kalau dokter itu adalah orang saya, kita bilang dia akan sembuh, maka batin atau pikiran hati ini akan senang, maka dia akan secara fisiologis dia akan nyaman. Dia akan nyaman dan di dalam tubuh kita sebenarnya ada apotek sendiri menurut Profesor ini, Bruce Lipton. Jadi kita bisa menyembuhkan. So bahagia itu adalah kita akan banyak menerima kenikmatan dan kesehatan yang tiada taranya. Dan untuk merubah itu cukup berubah di mind kita. Dan kalau Anthony Robbins, kalau yang pernah ikut di Singapura, dia pakai gerakan tubuh untuk merubah stage emosi kita di dalam pikiran dan keadaan terbaik di dalam tubuh kita. Sehingga kalau di puncak stage kita, maka pada saat kita ketemu banyak orang, kita akan merasa ya very good, nyaman dan hangat seperti itu. Dan mulai dari sana saya udah lepaskan, karena apa yang foto di dalam otak kita bisa simpan dan kita bisa buang. Kalau kita bisa diberikan kesempatan untuk lebih bahagia, menyimpan foto-foto yang menyenangkan, kenapa harus menyimpan foto-foto yang menyedihkan, yang membuat kita sengsara? Dari sana saya mulai hapus, Pak. Saya selalu stay mind yang lebih berkualitas, sehingga enjoy it, Pak. Siap. Nah, ini tips buat 2023 yang bahagia itu sederhana ternyata pasien ya. Kita harus bahagia, Pak, untuk kreativitas apa itu biar ide-ide mengalir ya. Betul. Kuncinya resesi, Pak. Kalau resesi kita tambah stres, hormon kortisol yang malah ini ya, Pak ya. Betul. Dan hormon kortisol itu sebenarnya sumber penyakit. Banyak peneliti orang yang happy itu lebih tahan terhadap penyakit, lebih tahan terhadap serangan-serangan environment yang tidak menguntungkan, ya, yang bisa menurunkan daya tahan imunisasi tubuh. Percayalah, orang yang happy itu jarang sakit itu, Pak. Mulai sana saya praktek, kemudian I enjoy it, ya, dimanapun saya berada, saya selalu ngobrol. Kalau Pak Sandi, ini hanya dari, ya. Waktu yang COVID kemarin, Pak, katanya kalau orang sakit jiwa nggak pernah kena COVID, Pak, katanya, Pak. Karena dia selalu bahagia, Pak. Maybe, mungkin ya. Mungkin juga. Dan artinya kan memang kebahagiaan itu imunitas kuat, ya, betul ya, Pak? Betul. Barangkali itu karena imunitasnya kuat, bukan karena sakit jiwa atau enggaknya, Pak. Ya, imunitas. Karena dia tidak berpikir ini menyebabkan sesuatu yang mengkhawatirkan. Iya. Dia enjoy it. Makanya tubuh itu keluar terus hormon DOS, yaitu dopamin, oksitosin, serotonin, dan endorfin. Ternyata Bapak mendalami ilmu ini fisiologis juga ya, saya baru tahu. Nggak cuma manajemen marketing, ternyata sampai ilmu kedokteran itu Bapak kuasai. Sampai ke sertifikat. Jadi kalau di Neuro-Linguistic Programming itu ada 2 fase, Pak. Ada 4 fase sebenarnya. Practitioner of NLP, saya udah lewat. Practitioner ada sertifikasi dari ABN NLP, American Board of Neuro-Linguistic Programming. Kemudian 2 tahun kemudian saya lanjut ke Master Practitioner, selesai, Pak, dapat sertifikat. Nah, mau 7 tahun lagi menjadi trainer, Pak. Tapi itu butuh jangka waktu yang lama. Tapi dari sana, Pak, saya belajar, Pak. Pak Marvin di Surabaya ya, memberi materi mindset building atau gimana. Belum pernah nih Connectpedia bikin acara khusus untuk ini, Pak Sian. Kayaknya boleh. Ya, betul ya, Pak Marvin ya.
Itu very good. Nah, dari gini Pak, kenapa Anthony Robbins sebenarnya dia udah cerita Pak, 80% itu adalah fisiologi, ya. Fisiologi 20% adalah knowledge dan apa yang kita pelajari. Kita pelajari itu bersifat tetap aja. Tapi yang menggerakkan adalah mind kita, Pak. Mind kita yang menggerakkan tubuh kita yang akan mendrive secara berkesinambungan. Oleh karena itu, biasanya kalau merubah orang, tidak bisa merubah secara behaviornya. Orang tersebut akan marah-marah. Dari sana saya mulai belajar, change behavior seseorang itu harus change dari dia punya mind. Sehingga mind udah change, pikiran udah berubah, maka dia akan feeling good or bad itu karena distimulasi oleh pikiran. Begitu dirubah cara berpikirnya, orang tersebut akan energinya semakin besar dan kemudian mendorong dia melakukan situasi tertentu atau habit tertentu menjadi berkesinambungan, maka akan menjadi perilaku. Itu akan menjadi perilaku. Kalau perilakunya udah dapat, Pak, itu tinggal diklik udah dapat, Pak. Jadi memang kadang-kadang tantangan kita. Sebelum saya praktikal ke ilmu neuroscience linguistic programming ini, Pak, untuk merubah orang itu sedikit Pak ya. Saya belum tahu polanya, walaupun ilmu itu ada. Tapi dengan ilmu neuro-linguistic programming, Pak, NLP ini, Pak, untuk merubah, memasukkan installing knowledge untuk mau dijalankan lebih mudah, Pak. Karena kita lebih mudah memahami orang lain juga bisa lebih terbuka, communication style kita juga lebih bagus, sehingga pada saat knowledge kita masuk, mereka akan terbuka jalan. Setiap orang memiliki tujuan hidup, Pak. Jadi tujuan hidup kalau kita tahu, itu akan menjadi hot button untuk merubah seseorang. Jadi ngisinya lebih gampang, Pak Sandi. Jadi sebelum saya ngisi itu, saya udah tahu ini, kira-kira apa yang harus dibicarakan, kemudian arahnya. Karena kita nggak bisa change behavior orang. Yang kita bisa change adalah cara berpikir, dan cara berpikir ini akan menjadi cara bertindak, dan cara bertindak ini akan menjadi cara berperilaku seseorang. Change prosesnya seperti itu, Pak Sandi. Ya. Ini kita mulai masuk. Ya. Ini harus kita bahas di sesi khusus nih, Pak Marvin ya. Rasanya jadi webinar lah, Iya. Tapi luar biasa, memang kehidupan pribadi Pak Syadat memang pembelajar. Ya. Jadi nggak belajar cuma marketing, bisnis manajemen, tapi sampai sesuatu yang lebih fundamental dari diri seseorang pun dipelajari, dikuasai beliau juga. Mantap sekali. Ya ini ya namanya ada kesempatan ya Pak ya, ada kesempatan dimanapun kita bisa belajar, dan ya ada kesempatan jumpa teman-teman seperti Pak Sandi, Pak Marvin, saya belajar banyak juga, dan kemudian saya bahkan ada tim restructuring, Pak. Jadi kalau misalnya mau restructuring sebuah perusahaan, misalnya perusahaan lagi kondisi finansial nggak kuat, saya memiliki tim yang siap untuk membantu. Mereka itu adalah dulu mantannya EY Consulting, Pak. Jadi memang di EY Ernst & Young ini mereka banyak melakukan restrukturisasi bisnis dan restrukturisasi di bidang finansial. Misalnya bagaimana supaya bisa mengajukan supaya restructuring bisnis ini ke perbankan, supaya bisa aman lewat fase tertentu dan mereka bisa sehat kembali. Sampai kepada ada tim, tapi partnership ya, saya support mereka, Pak. Saya juga belajar tentang IPO. Makanya hidup ini dengan proses ini saya menjadi kompleks, Pak. Makanya terakhir 3 tahun terakhir saya banyak riset tentang IPO dan sangat menyenangkan, Pak. Kenapa? I clear and clean, Pak. Mayoritas ya, walaupun ada ya pasti kalau tidak baik, tidak good corporate governance pasti akan dikeluarkan dari Bursa Efek Indonesia. Nah, jadi secara hukum semua clear, kemudian secara motivasi, secara praktek human resource-nya juga sangat bagus. Nah, belakang ini saya sangat senang di perusahaan-perusahaan yang TBK, Pak, seperti itu. Mantap. Karena TBK itu banyak yang mengawasi. Ya, banyak mengawasi OJK, Bursa Efek Indonesia, termasuk pemegang saham, ya. Pemegang saham pasti akan mengawasi karena setiap tahun kan ada RUPS dan kemudian ada public expose yang semua pemegang saham, masyarakat bisa memantau, bisa mengevaluasi kinerja dan membandingkan apakah lebih baik dan tidak lebih baik daripada tahun atau periode sebelumnya. Dan perusahaan dituntut untuk lebih maju.
sehingga inovasi akan terjadi secara berkesinambungan. Dan apa yang ada di dalam Bagus ini sebenarnya ada perusahaan TBK yang bagus nih. Itulah Pak Sandi dan Pak Marvin yang saya tuangkan di dalam proses start business Pak. Dan start business ada 5 dimensi, leadershipnya seperti apa, financial yang bagus seperti apa, ada laporan keuangan, ada standarisasi tertentu, walaupun untuk masuk detail di financial dan tax itu pasti ada tim ya Pak ya. Saya secara overall itu untuk memberikan gambaran secara apa, dan kemudian krisis banyak yang menjadi masalah karena kenapa? Krisis ini apalagi overspend ya, overspend karena bayar bunga, bayar dan sebagainya itu yang menyebabkan tidak tahan gitu ya. Karena terlalu over ekspansi biasanya itu yang menjadi permasalahan. Over ekspansi dengan dana bank yang kelebihan rasionya 50% masih oke, ada yang 70, bahkan ada yang di atas, ada yang 100%, itu pasti masalah. Karena pasar lagi lesu, pertahanan pasti ada, di sisi lain harus memenuhi kewajiban. Dan termasuk sales and marketing. Salesnya jualan tanpa marketing juga ya Pak Sandi udah tahu lah. Pasti akan akhirnya capek Pak. Itu adalah expertnya Pak Sandi di SLC marketing yang selalu melakukan research dan training ya, luar biasa. Pak Sian kalau butuh partner branding ada Pak Marvin Pak. Siap. Klien-klien Bapak kalau mau rebranding atau misalnya brand awareness-nya dikencengin, panggil Pak Marvin. Siap. Kita bersama satu tim lah. Saya pun nggak bisa kerjakan semua Pak. Saya dari training tidak akan sanggup kerjakan, adalah collaboration Pak. Siap. Nah ini sesuai dengan tema kita. Kita harus selalu berkolaborasi. Gitu. Oke. Nah Pak Marvin, collaboration seperti itu. Kepoin Pak ini. Kepoin. Nah, ini terlalu banyak kepoin, nanti kita jadi webinar Pak. Jadi kita mungkin berikan pertanyaan terakhir aja supaya nanti waktunya tidak terlalu lama, karena podcast ini seharusnya kurang lebih 30 menit supaya bisa ringkas. Ya, Pak Marvin. Aku mau bertanya mengenai, mungkin ini juga bagi connectivation di sini. Kebanyakan kalau connectivation terutama di Indonesia kan pasti small medium company atau medium business di mana mereka mau grow lebih besar. Nah mungkin ada sedikit 1-2 tips lah dari Pak Sianjet bagaimana cara mengelola manajemen. Apalagi mungkin skalanya kan berbeda ya. Kalau manajemen 1-2 orang beda mungkin dengan 10 orang atau 100 orang. Nah mungkin ada sedikit tips and trick supaya lebih perform ya Pak Marvin ya. Nah sebenarnya dikondisikan dengan 2023 atau gimana Pak Marvin maksudnya? Oh iya, karena kan 2023 ini katanya resesi. Adanya resesi, terus tadi kemarin di G20 Pak Jokowi ngomong sudah agak naik sedikit dan sebagainya. Itu mungkin bisa dimasukkan. Betul. Terima kasih Pak Marvin. Ini sedikit summary ya. Jadi saya sangat percaya bahwa perusahaan yang memiliki akar yang bagus itu pasti akan lebih siap menghadapi krisis dan pasti siap akan menerima kesuksesan di masa yang akan datang ya. Jadi saya masih teringat waktu saya diskusi dengan salah satu direktur dari Astra International. Astra adalah perusahaan, kalau krisis adalah perusahaan yang paling terakhir kena dampaknya. Dan kalau dari krisis atau krisis itu sudah berlalu, maka Astra adalah perusahaan yang paling terdepan dan tercepat untuk maju ke depannya. Artinya apa? Perusahaan ini lebih siap. Nah, saran saya bagi connectivation semuanya, persiapkanlah perusahaan dengan sangat baik. Yaitu leadership yang bukan hanya orientasi kepada angka-angka, tetapi ada orientasi kepada human ya, bagaimana dapat seluruh human resource yang ada sehingga mampu membawa perusahaan menjadi maju berkembang seperti sebuah tim. Nah, human yang leadership yang bagaimana, yang inovatif, agile, dan kemudian dia bisa melihat peluang, merubah situasi yang tidak bagus menjadi bagus. Karena balik pasti ada peluang ya. Setiap ada perusahaan yang kolaps di tahun 98, saya sudah melalui 3 fase krisis. 98 itu parah, dan kemudian tapi dari 98 itu banyak lahir konglomerat dan kemudian pebisnis yang tangguh dan bertahan sampai saat ini.
2008 itu krisis finansial Lehman Brothers di Amerika, juga dampaknya ke Indonesia. Properti itu juga terjadi koreksi, finansial diketatin. Pada saat itu saya baru merintis di konsultan, dan banyak orang yang mengatakan ini adalah, you ada edan nggak di saat krisis Anda memulai bisnis di konsultan? Tapi I'm do it, saya lakukan. Dan ternyata sekali lagi kalau kita bersungguh-sungguh, berinovasi, melakukan yang terbaik, melihat peluang, pasti akan ada harapan dan kecerahan di depan kita. Nah, yang kedua adalah prepare dan selalu perhatikan sektor keuangan, jangan overspend ya, apalagi over investasi, karena di saat krisis ini kita harus benar-benar melihat ya, investasi, kalau uang kita tidak cukup bisa saja nanti kewajiban kita lebih tinggi daripada income. Nah, ini harus sangat hati-hati. Nah, saat krisis itu juga banyak, kalau kita memiliki purchasing power finance yang kuat, ini adalah time untuk akuisisi, memulai bisnis-bisnis baru, ini adalah peluang karena harganya sangat murah sekali ya. Nah, kemudian sales marketing sudah pasti, sales dari segi menjual, persuasif, pelayanan harus ditingkatkan. Kalau orang semakin senang menjadi berpartner dengan kita, saya yakin selisih sedikit dia nggak akan lari ke kompetitor. Dan values juga ya, dan diingatkan secara terus menerus brand kita, sehingga brand awareness kita adalah menjadi brand yang legenda. Nah, kemudian sistem and proses kita harus buat menjadi lebih teratur, supaya nanti training and development ke HR atau human resource atau SDM berikutnya dapat tergenerasi dengan baik. Tanpa sistem, kita akan mengulang lagi, Pak. Bisa saja orang yang pintar ini meninggalkan perusahaan, kita akan membangun lagi, mencari lagi. Padahal pemahaman-pemahaman yang luar biasa ini kalau kita tuangkan di dalam sistem, maka SDM-SDM yang baru maupun yang akan datang join kepada perusahaan, mereka bisa membaca untuk mempelajari proses bisnis perusahaan dengan lebih cepat, dan semua terikut dengan baik. Nah, yang kelima itu adalah keempat itu adalah human resource. Lakukan secara berkesinambungan, jangan merekrut tim yang kuat itu pada saat dibutuhkan, tapi prosesnya adalah berkesinambungan. Saya juga STAR, Pak. S itu adalah seleksi and rekrutmen yang baik, serangkaian tes, dan kemudian T adalah training and development. Setelah rekrut, kita harus wajib training and development, jangan biarkan mereka sendiri mencari sesuatu, bisa habis waktu dan biaya lebih banyak, dan pengetahuan mungkin bisa berbeda. Training and development dari visi, misi, strategi sampai kepada KPI job desk yang harus dia lakukan supaya mempercepat prosesnya lebih cepat untuk menuju melayani customer maupun melaksanakan tugas tanggung jawab dengan baik. Setelah training development, A-nya adalah assessment, Pak. Perlu dilakukan penilaian orang baik, kita harus jaga. Orang yang kurang baik kita training dan kita benahi. Dan kemudian R-nya adalah reward and punishment. Kita harus berikan reward pada orang baik setelah di-assess. Nah, leadership juga harus kuat. Kelima ini, kalau kita jalankan dengan hati-hati, dengan sungguh-sungguh, saya yakin apapun kondisi kita, maka kita akan mampu melewati kesulitan-kesulitan ini dengan baik. Dan malah kita bisa melihat peluang dengan baik, dan kita akan bisa memenangkan persaingan dengan baik. Setidaknya kita bisa melayani customer dengan baik, sehingga sesuai dengan apa yang disampaikan Astra, kalau orang lain krisis, maka dampaknya kita belakangan. Kalau kita baik, maka kita akan menjadi yang terdepan dan sembuh secepatnya. Seperti itu, Pak Marvin dan Pak Sami. Thank you, Pak Syarif. Wah, ini luar biasa. Jadi 1 tips jadi 5 tips, luar biasa. Start 4, Pak. STAR tadi. Iya. Oke, Pak. Oke, thank you untuk Pak Shenjat atas visinya, kemudian juga sharingnya. Wah, ini sangat membantu bagi para Connectation sendiri. Thank you juga semua kepada Connectation sudah mengikuti podcast pada hari ini. Kita akan berjumpa kembali ke dalam Connect Stories berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa, Connectation. Thank you, Pak Shenjat. Thank you, Pak. Sampai jumpa, Connectation. Terima kasih. Sukses selalu. Sukses.